dengan Mas Ade Rai. Halo Mas Ade, apa kabar? Halo Mbak Maya, terima kasih. Boleh Halo, tepuk teman-teman. tangannya dong, mana? Ya, terima kasih. Pasti semuanya sudah familiar ya. Tadi sebelum acara udah ada yang minta foto ya Mas Ade ya. Iya, terima Gak kasih. apa-apa Mas Ade Iya. ramah banget, gak apa-apa ya kalau mau minta foto ya. Saya Iya, juga nanti dengan minta senang foto hati. ya Mas Ade. Iya, ayo dong kita foto. Oke. Iya. Nah, untuk mengingatkan kembali nih buat teman-teman semua, pastinya udah familiar dengan Mas Ade, tapi kita ingatkan kembali Mas Ade ini adalah binaragawan aktif tentunya ya, dan sudah berprestasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri juga. Ini ada beberapa prestasi yang sudah ditorehkan oleh beliau. Mas Ade ini sudah meraih beberapa prestasi seperti Indonesia Bodybuilding Champion tahun 94 sampai 2000, kemudian juga peraih Gold Medalist National Games 1996 hingga 2000, peraih Gold Medalist juga SEA Games 1997. Dan saat ini Mas Ade aktif untuk terus mengajak masyarakat menjalani healthy lifestyle dengan atau melalui Rai Fitness dan juga Rai Institute. Betul ya Mas Ade ya? Ya, kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu ya. Baik, pasti teman-teman sudah gak sabar nih untuk ngobrol-ngobrol dengan Mas Ade. Dan saya ingatkan lagi kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir secara online ataupun yang hadir on-site di lokasi saat ini ya. Wah, ada banyak banget yang datang hari ini ya. Seneng loh saya banyak yang hadir di sini Mas Ade. Kita nanti memberikan kesempatan untuk Anda semuanya bertanya kepada Mas Ade langsung, akan dijawab juga langsung oleh Mas Ade tentunya ya di sesi tanya jawab di akhir acara nanti. Makanya untuk itu stay tune terus di sini, nonton sampai acaranya selesai. Oke. Langsung aja kita menuju ke Mas Ade. Mas Ade, tadi kita udah saya kasih bridging sedikit tema kita Betul. hari ini buka puasa Buka anti puasa. kalap. Anti kalap. Terminologinya namanya overkompensasi. Tapi ini kan kita relate-nya nih Mas Ade, katanya kalau kita lapar perut, kita cenderung lapar mata. Betul nggak? Sebenarnya kadang-kadang setiap orang punya yang namanya sensitivitas terhadap lapar dan kenyang. Oke. Nah, jadi sebenarnya dengan kita berpuasa, sebenarnya kita memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk punya tingkat sensitivitas itu yang lebih baik. Nah, problemnya kita kecenderungannya makronutrisi ada karbohidrat, protein, lemak. Iya. Kebanyakan dari kita konsumsinya karbohidrat dan lemak. Kebanyakan highly processed food. Jadi biasanya karbohidrat yang biasanya kemasan gitu atau karbohidrat olahan dikombinasikan dengan lemak olahan gitu ya. Plus itu yang paling manis-manis gitu nah, ya. dengan kita banyak mengkonsumsikan hal tersebut, makanya yang paling sering terjadi tubuh memiliki satu tendensi. Tendensinya adalah terjadi yang namanya fluktuasi gula darah. Oke. Jadi kita makan karbonya tinggi, akhirnya otomatis gulanya tinggi. Nah, badan kita punya kecerdasan sendiri melalui pankreas kita, melalui beta selnya merilis yang namanya hormon insulin supaya biar gula darah itu kan nggak boleh tinggi karena itu sifatnya racun. Makanya kenapa harus diturunkan. Nah, penurunan itu untuk supaya bisa normal di 90 sampai 100 mg per desiliter darah itu sebenarnya tugasnya daripada si hormon insulin tadi. Oke. Nah, jadi ketika insulin tadi ingin menurunkan, problemnya kita makannya kadang-kadang karbonya terlalu tinggi. Sehingga karbonya terlalu tinggi, penurunannya itu terjadi drastis, jadi seperti kayak jurang. Makanya terjadi yang namanya terjun payung itu. Nah, Apa itu terjun payung itu Mas itu Ade? namanya insulin spike atau glucose spike. Terjadi terjun payung itu, makanya kenapa kita habis makan biasanya cenderung biasanya ngantuk. Nah, apalagi makan siang ya. Nah, ketika kita ngantuk kan nggak mungkin tidur. Nah, makanya kenapa kita pada saat kita turun ke bawah, nah pada saat itulah otomatis kita bilang saya mau makan lagi. Nah, makan lagi itu akan naikin kita lagi naik ke atas. Jadi naik dan turunnya itu akhirnya menyebabkan, nah ini kesalahpahamannya nih teman-teman. Akhirnya kita bilang itu adalah personalita kita. Seolah-olah bahwa saya orangnya senang makan. Padahal permasalahannya kalau ada istilah yang mengatakan bahwa saya adalah apa yang saya makan. Istilahnya you are what you eat kan gitu ya. Itu jadi mesti hati-hati dengan apa yang kita makan, makronutrisinya apa. Nah, kadang-kadang kecenderungan sikap atau perasaan kita itu tergantung daripada apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Makanya kenapa tadi jadi untuk menjawab pertanyaan Mbak Maya tadi sulit jawabnya. Kenapa? Karena akhirnya kita bilang
Ya tergantung mbaknya kayak apa dulu. Kalau mbaknya makannya hancur, otomatis nanti mbak bisa bilang, iya saya lapar, iya saya ini gitu, iya saya padahal lapar itu mata. kompleks banget sebenarnya. Padahal sebenarnya mirip seperti kalau kita mabok karena alkohol gitu. Jadi waktu ketika mabok karena alkohol, nanti kita bercerita tentang tendensi kita, iya saya senang ketawa-ketawa. Oh iya saya senang nangis, saya senang apa. Padahal bukan dia seperti itu. Tapi dia pembelaan diri jadi ya under influence of alkohol tadi. Nah kita di sehari-hari kita under influence of makanan yang kita konsumsikan. Waduh, ternyata emang kontrol itu juga harus ada di tangan kita tentunya ya. Tapi dengan rajin puasa, makanya kenapa salah satu kebaikan daripada namanya bulan Ramadan tidak hanya memberikan yang namanya kesehatan dalam hal keimanan, tapi juga dalam hal keimunan, itu adalah memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk jadi makin lama makin cerdas. Karena kalau teman-teman tahu, profil daripada orang sakit zaman dulu itu kan karena defisiensi kekurangan. Tapi dalam 20 tahun terakhir ini profil kesakitan hampir karena kebalikannya defisiensi, yaitu adalah toxicity karena kelebihan. Gitu. Wah, agak kompleks dan mungkin kalau dipikir-pikir, wah ribet nih, gimana nih caranya? Gimana nih caranya menyiasati supaya kita nggak lapar mata terus kayak jajan takjil pas puasa malah udah jadi, langsung gitu Justru dengan berpuasa, makanya teman-teman nanti akan merasakan yang namanya terjadinya stabilisasi gula darah itu gitu. Manfaatnya selain buat iman, buat imun juga ternyata ya. Konsep daripada puasa kalau teman-teman tahu itu adalah sebenarnya secara tidak langsung akan terjadi sebuah yang namanya switching metabolisme dari badan yang tadinya karbo dependent, tergantung sama karbohidrat, terjadi yang namanya fluktuasi gula darah atau yang namanya roller coaster energi. Tapi ketika kita puasa, akhirnya terjadi yang namanya keseimbangan atau kestabilan si gula darah tadi gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya tentu saja gimana caranya supaya kita nggak kalap Mas gitu ya. Mas Ade gimana nih caranya supaya gula darah kita pada saat berbuka puasa, karena kita cenderung makan yang manis-manis kan ya untuk berbuka puasa. Kita langsung masuk strategi aja ya. Langsung aja kita masuk strategi. Jadi strateginya yang pertama teman-teman sekalian, ada istilah yang paling orang sering suka mungkin budaya Indonesia, buka dengan yang manis-manis. Mungkin Mas Ade mau menggunakan itu? Boleh juga, nggak apa-apa. Boleh, silahkan, dipersilahkan. Ya, jadi kebanyakan teman-teman ya kita sering membuka dengan yang manis-manis ya kan selalu ya. Problemnya bukannya salah, nggak apa-apa. Itu juga kan kadang-kadang budaya dari kita, ada takjil dan sebagainya kan. Betul. Boleh aja nggak apa-apa. Tapi kan kita ini ngomongin siasat. Gimana caranya? Di bulan Ramadan ternyata saya juga bisa jadi turunin berat badan nih, karena selama ini berat badan saya justru kan berkurang, berat badan saya nggak pernah turun-turun. Nah jadi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara yang namanya puasa, nah puasa itu sebenarnya kalau teman-teman tahu itu tidak terjadi yang namanya pemasukan, karena kita nggak makan kan, betul kan? Iya betul. Tidak terjadi pemasukan. Nah kalau kita tidak ada pemasukan, Mbak nggak ada gaji, nggak dapat gaji, berarti hidupnya dari mana? Dari tabungan, tepat sekali. Nah tabungan kalau di dalam di bank gitu, di rekening bank itu tabungannya dalam bentuk biasanya uang. Iya betul. Nah kalau kita dalam tubuh kita tabungannya dalam bentuk apa teman-teman? Lemak. Betul sekali. Tapi kita sebutnya bukan tabungan dalam bentuk lemak, tapi tabungan energi. Dalam bentuk energi yang dimasukkan di dalam sel lemak. Yang paling banyak di sel lemak kita. Nah jadi kalau orang yang gemuk itu jadi jangan pernah kecil hati. Karena apa? Sebenarnya dia adalah orang kaya akan tabungan. Cuma tabungannya adalah tabungan energi. Jadi kalau teman-teman tahu nanti ya jam 6 sore ya, ternyata di seluruh sekitar Cilandak dan sekitarnya tiba-tiba semua makanan di dunia ini lenyap, maka orang yang perutnya paling gemuk, yang which is tabungannya paling banyak, umurnya paling panjang, betul ya? Kenapa? Karena ibaratnya dia punya tabungan yang banyak. Teman-teman di sini yang bangga-bangga saya perutnya six pack udah mati duluan ya. Karena nggak punya tabungan. Nah jadi sekali lagi pemasukan tidak ada, jadi mau tidak mau dia harus ngambil dari tabungan. Nah jadi inilah gunanya puasa. Ketika dengan kita tidak dikasih makan selama 12 jam sampai 13 jam ya kalau puasa ya. Kurang lebih dari jam terakhir kita makan 3:30 pagi, kita baru makan lagi kurang lebih jam 6 atau 6:30 ya. Nah jadi jam 6 6:30 dari jam 3:30 berarti kurang lebih sekitar 13 jam atau bahkan 14 jam. Nah di antara 8 sampai 12 kalau teman-teman tahu, ini adalah pada saat dimana badan menggunakan cadangan gula.
Tapi setelah lewat dari 12 dia akan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Nah jadi bagus gak berarti? Berarti lemak saya dipakai, berarti tabungan saya dipakai, berarti berkurang kan? Nah ketika tabungan kita berkurang teman-teman sekalian, sekali lagi ya mesti pahamnya adalah apa? Yaitu adalah bahwa saya kan mau dapatkan manfaat. Kalau seandainya saya kalap, habis itu saya buka, kan berarti kan rugi, berarti tabungan saya balik lagi. Sedangkan saya kan mau tabungannya berkurang. Nah jadi oleh sebab itu strategi yang paling tepat adalah seperti tadi saya katakan tadi, dari makronutrisi ada karbohidrat, protein, lemak. Ternyata karbohidrat adalah satu-satunya sumber makronutrisi yang tidak mengenal rasa kenyang. Sedangkan protein dan lemak, dan biasanya di protein selalu ada lemaknya, dia akan selalu merilis yang namanya hormon, yang disebut namanya hormon kenyang atau satiety hormone. Itu satiety hormone itu terminologinya ada namanya leptin, ada CCK, ada peptide YY. Intinya kalau kita makan protein kita akan kenyang dulu. Nah jadi kuncinya langsung saja buka, bukan dengan karbo di duluan, bukan karbo first, tapi karbo last. Jadi yang nomor satunya kalau buka adalah dengan apa? Satu dengan air. Protein. Oh protein dulu. Kalau air gimana Mas? Atau lemak. Protein kalau atau lemak cairan, ya. Kalau misalnya buka dengan cairan, dengan air ya memang bagus. Tapi maksudnya ceritanya cairan berupa makanan, apa yang kita masukin? Yaitu adalah greens. Atau fiber. Oke, greens atau fiber. Jadi makannya protein duluan, lemak duluan, atau pilih, atau cairan duluan silakan. Nanti baru selanjutnya terakhirnya baru si karbo. Jadi intinya karbolas itu salah satu strateginya. Nah salah satu kunci daripada kita makan karbo juga, kita bisa juga karbo itu selalu dikombin dengan yang namanya fiber atau dikombin dengan tentunya si protein dan lemak. Jadi teman-teman sekalian, kenapa alasannya karbo itu harus di belakang? Supaya kecepatan masuk ke dalam darahnya jadi lebih lambat. Potensi untuk akhirnya menjadi deposito di lemak kita menjadi lebih sedikit, berkurang. Tapi ketika kita masukin pas buka, kita masuknya justru malah protein dulu atau lemak dulu. Nah pada saat itulah sebenarnya kita jadi pas baru tadinya aduh lapar banget, laparnya langsung bisa diatasi. Tapi kalau kita mulainya dengan karbo dulu, otomatis kita malah kasih kesempatan buat si laparnya terus berkelanjutan. Oh gitu, bukannya karbo itu bikin kenyang ya Mas ya? Kenyangnya sebentar, betul. Kan pas lagi kita makan kan kenyang. Naik gitu ya, langsung naik kita ya. kan merasa kenyang. Nah tapi kan si insulin langsung turunin. Nah begitu insulin turunin, nah pada saat itulah kita pasti hanya nunggu waktu sebentar untuk minta lapar lagi gitu. Jadi permasalahannya bukan karbo itu nggak bikin kenyang, enggak kok Mas Ade saya makan karbo pasti kenyang. Betul kenyang, maksudnya kenyangnya habis makan. Tapi dia akan memberikan kita untuk sejam kemudian atau setengah jam kemudian untuk mau makan lagi. Berarti after effect-nya ya. Betul, tapi kalau kita makan protein dan lemak, kita biasanya memang mungkin nggak sekenyang makan karbo tadi. Tapi dia bisa membuat kenyang kita lebih bertahan lebih lama. Nah kalau posisi makanan manis ini ada di mana nih Mas antara protein lemak ini? Iya, di karbo. Iya, di karbo. Jadi makanan manis itu pasti adalah menjadi karbohidrat sederhana. Iya, karbohidrat sederhana seperti yang ada kandungannya gula. Biasanya misalnya karbohidrat yang campur tangan manusianya paling banyak, yaitu adalah biasanya adalah roti, mie, kue basah, gitu ya. kue kering, olahan. Jadi ketika terjadi kita sebut kata olahan, berarti terjadi yang namanya intervensi manusia yang besar. Makanya kenapa disebut karbo itu disebut dengan yang namanya kalau istilahnya man-made carbs. Man-made carbs. Nah, sedangkan kalau yang tidak campur tangan manusianya lebih rendah, lebih sedikit. Yang langsung kita bisa makan karbonya itu yang disebut dengan namanya nature's carb.
Nature alami cup, begitu ya. Dari mana Nature's Cup? Dari sayur, dari buah. Oke. Gitu. Boleh dari dikasih contoh menunya kentang, nggak, Mas? Dari ubi gitu. Iya. Kalau contoh menunya bisa dikasih nggak kalau Itu misalnya kita tadi buka yang puasa? saya bilang. Ya, jadi yang paling gampang sebenarnya kalau seandainya kita mau makan, kita makan aja dulu lauknya, habis itu baru nasinya belakangan. Jadi nasinya nasinya kena ke belakangan. Jadi pas baru datang bukannya langsung sirup dulu, lalu karbo dulu, baru Kolak nanti lauknya. dulu, baru gorengan. Betul. Waduh. Misalnya kalau terpaksa mau makan kolaknya ditaruh di belakangnya dulu. Jadi dessert ya. Jadi dessertnya. Nah makanya kenapa sebenarnya salah satu tradisi daripada masakan di Indonesia sebenarnya kalau kita mau lihat, misalnya saya kebetulan tinggalnya di Bandung. Nah di Bandung salah satu makanan yang terkenal yaitu adalah masakan Sunda. Nah di masakan Sunda pas kita baru nungguin makanan dia kasihnya apa ke kita? Dia kasihnya lalapan. Oh lalapan. Betul kan? Kasihnya lalapan. lalapan. Jadi kita makan lalapan. Nah ketika kita makan lalapan, serat kan udah masuk. Begitu kita mau masukin nasinya udah lebih lambat karena seratnya udah keburu kita konsumsi. Oh itu makanya kadang-kadang. Jadi ini namanya siasat sebenarnya. Jadi kita ngomongin secara teoretis. Mungkin tidak sesederhana itu juga. Apalagi kalau teman-teman makannya nasinya sebakul tetap aja. Kalau makanan Sunda kan nasinya sebakul. Iya, sebakul rame-rame. Rame-rame. Oke. Baik. Nah itu dia tadi tuh ya beberapa tips dan juga makanan. Tapi ini mungkin yang akan jadi PR adalah bagaimana kita merubah lifestyle atau cara makan kita. Mungkin kayak protein, lemak, cairan dan juga karbo udah pasti ada di meja makan pada saat berbuka puasa gitu ya Mas. Berarti urutannya nih. Ya urutannya aja, jadi lauknya dulu baru nanti nasinya di belakangan gitu aja sih sebenarnya. Tapi kayak susahnya kan kalau nasi kan rasanya hambar ya Mas ya. Jadi kayak kalau makan nasi sebenarnya itu perlu ada lauknya duluan gitu. Itu bukannya ayamnya habis sebelum makan nasinya ya. Bukan, maksudnya kita makan ayamnya dulu, kita makan sayurnya, habis itu baru kita makan nasinya. Oh barengan tapi urutannya. Gak apa-apa, tapi urutannya di belakang. Ya, jangan nanti ayamnya udah kelar, terakhirnya mesti gadoin nasi. Iya, ayamnya udah habis, tinggal nasinya aja. Tapi teman-teman sekalian, kalau mau sebenarnya kita mau tahu cara yang sederhana kan ya. Di Indonesia ini kita banyak yang namanya kayak semacam all you can eat restoran. Iya, betul. Kayak misalnya mungkin anggap aja lah ada beberapa merek-merek ya. Zaman dulu ada namanya Hanamasa, zaman sekarang mungkin ada yang sekarang grill gitu ya dan Korean, sebagainya. Japanese, Korean, Japanese semuanya yang bisa langsung all you can eat gitu ya. Nah tapi kalau kita lihat teman-teman sekalian, kan kita ini kan mungkin karena kecerdasan akan keuangannya tinggi dan juga mungkin punya ilmu ekonomi yang mumpuni. Makanya kenapa tampangnya semuanya pada nggak mau rugi kalau masuk ke restoran tersebut. Jadi makanya ketika pas buka puasa sekalipun dia nggak ngambil nasi, dia ngambilnya apa? Betul. Dia langsung ngambilnya dagingnya. Betul gak teman-teman sekalian? Gak mau rugi ya benar-benar. Gak mau rugi kan, betul kan? Bener. Nah poin saya maksudnya itu aja kok bisa dilakuin. Padahal dia kan lapar. Motivasinya berarti Mas? Iya, nah itu tadi makanya saya bilang. Jadi jawabannya adalah sekali lagi teman-teman sekalian, pemahaman atau understanding atau kita mengerti sesuatu itu adalah menjadi sebuah fondasi. Pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan. Nah jadi kita disiplin dalam hal makan, dalam hal olahraga, dalam hal apapun juga karena ada sebuah pemahaman yang mendasarinya. Nah sekarang saya tanya sama teman-teman sekalian, kalau bukan bulan puasa, ketika saya ajarin orang untuk kalau bisa jangan makan pagi deh atau kurangi makannya, langsung skip makan paginya, langsung makan siang aja, pasti saya akan mendapatkan berbagai jawaban-jawaban alasan cerdas. Kontranya banyak ya, gitu. Contohnya misalnya, aduh Mas Ade saya lemes banget, aduh Mas Ade saya nanti asam lambung saya naik, aduh Mas Ade nanti saya ini saya itu. Tapi uniknya ketika bulan puasa di bulan Ramadan, di hari pertama, kedua, ketiga kan kita lemes. Nah ketika lemes kan mestinya kan semua alasan cerdas itu bisa dijadikan alasan bagi dia untuk tidak perlu melanjutkan puasanya. Tapi karena kecerdasan atau pemahaman kita akan keimanan yang begitu tinggi, dia tetap jalanin terus. Dan uniknya setelah 1 minggu, setelah 2 minggu, setelah 3 minggu ternyata malah lebih gampang. Iya. Nah jadi poin saya di sini teman-teman sekalian, jadi termasuk ketika kita tadi pergi ke all you can eat buffet, tiba-tiba karena kita punya pemahaman, jadi kita bilang oh saya nggak mau rugi gitu, karena pemahaman akan keuangannya tinggi karena nggak mau rugi, makanya dia bilang saya makannya protein dulu. Nah uniknya ketika kita makan protein dulu ternyata percaya atau tidak setengah jam ternyata kita udah langsung merilis hormon
kenyang. Karena hanya protein yang mengandung lemak yang akan merilis hormon kenyang. Makan karbo kenyang, tapi di all you can eat hanya nunggu waktu 15 menit, begitu dia turun, dia lapar lagi, makanya kita akan terus berkelanjutan. Makanya kenapa kalau di all you can eat kita makannya banyakan karbo atau yang manis-manis, kita kan bisa makan sebanyak-banyaknya, tapi ketika kita fokus hanya cuma makan proteinnya aja, biasanya kita nggak akan bertahan lama. Oke, nah menarik nih tadi kalau Mas Ade bilang mungkin sarapannya bisa di skip langsung aja ke makan siang atau mungkin brunch dan lain-lain. Kalau dalam kasus seperti sekarang nih, seperti bulan Ramadan, puasa, sahur, bagaimana itu sahur itu sebaiknya Mas? Jadi satu pendekatan yang saya ajarkan kepada teman-teman untuk punya jendela makan kita yang lebih pendek, jendela tidak makan kita yang lebih panjang. Nah, cara yang sederhana kalau di luar bulan Ramadan, saya bilang bahwa terakhir makan jam 8 malam, baru boleh makan lagi paling cepat jam 8 pagi. Terakhir makan jam 9 malam boleh paling cepat jam 9 pagi. Itu artinya 12-12. Artinya 50-50. Nah, itu aja udah jauh lebih baik dibandingkan dengan selama ini teman-teman kalau saya tanya, kapan Mbak Mai biasanya tidak makan hanya pada saat memejamkan mata. Hampir semua orang seperti itu. Jadi artinya kalau kita mau memejamkan mata itu 6 jam sampai 8 jam, berarti 30% dari 24 jam waktu kita itu yang kita pakai untuk tidak makan. Tapi 70%-nya itu adalah yang kita pakai buat makan. Jadi 70 lawan 30 kita nggak pernah menang. Makanya kenapa tadi proposal saya adalah 50-50, 12-12. Nah, tapi uniknya teman-teman sekalian, kalau seandainya saya bilang sama teman-teman boleh gak misalnya skip aja makan pagi, langsung makan siang dan makan malam aja, gak usah makan pagi. Nah, pada saat itulah tiba-tiba si 70%-nya menjadi milik kita, jendela tidak makannya. Jendela makannya ini. Nah, di bulan Ramadan itu benar-benar mimicking dari si 70 lawan 30% tadi. Yaitu adalah ketika kita dari pagi kita gak makan sampai sore, kita baru makan lagi baru malam. Nah, jadi di situ dari 24 jam kita berpuasa hampir 14 jaman. Jadi 24 jam, 14 jam itu berarti hitungannya kalau dalam intermittent fasting itu berarti hitungannya kurang lebih dari 24 jam berarti 14 jam puasa, 10 jam kita nggak berpuasa. Dan ini kebetulan dry fasting lagi, lebih lagi. Jadi berarti benar-benar nggak masukin makanan. Nggak minum juga gitu ya. Betul, sebenarnya bagus sekali itu. Nah, secara jamnya berarti ideal begitu sebenarnya jamnya Mas ya? ideal, udah sangat ideal, bagus. Dan itu berlaku bagi siapa aja. Bahkan ibaratnya ibu yang hamil sekalipun atau yang menyusui sekalipun masih bisa melakukan itu keep up. Tapi memang lewat dari itu nggak memungkinkan bagi mereka. Tapi bagi yang ingin menurunkan berat badan itu memungkinkan semuanya teman-teman sekalian. Nah, tips saya mungkin biar supaya mempersingkat waktu yaitu adalah bahwa kalau boleh di sahur kan sebenarnya ceritanya kita kan terakhir makan, jendela makan kita kan cuma jam 6:30 malam sampai jam anggap aja 10:30 malam karena kita tidur biasanya karena besok semua pada kerja. Nah, berarti kita cuma jendela makan kita cuma 4 jam sebenarnya. Jadi kita sebenarnya bisa puasa itu sebenarnya 20 jam, makannya cuma di 4 jam aja. Tapi karena ada sahur, jadi seolah-olah kita akan batal nanti di jam 4 pagi tadi. Nah, tapi sebagai siasatnya saya ajarkan teman-teman pada saat sahur, supaya kita tetap badan masih menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, maka yang dilakukan adalah waktu sahur kita tidak memasukkan gula, sehingga tidak terjadi kehadiran insulin. Termasuk karbo, termasuk nasi itu tadi, gula bukan itu termasuk nasi, maksudnya gula itu artinya nggak makan karbo. Jadi kita makannya apa? Cuma protein dan lemak. Nah, makanya kenapa di pagi hari sahurnya pakai apa yang paling populer? Protein dan lemak yang paling populer di pagi hari adalah apa teman-teman sekalian? Yaitu adalah telur, betul. Ada putih dan kuningnya. Ya, itu yang bisa dikonsumsikan. Jadi itu satu hal yang bagus. Jadi ada lemaknya, ada proteinnya. Masukin rotinya enggak, masukin nasinya enggak, masukin susunya, masukin jusnya enggak. Supaya apa? Supaya kita bikin siasat yang masuk hanya lauknya aja, tidak terjadi kehadiran insulin, badan tetap masih menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Gitu. Luar biasa. Tepuk tangan boleh Ibu, Bapak yang ada di sini.
Waduh, saya juga akhirnya terbuka mata hati saya ya, Mas. Ternyata begitu ya, emang ada siasat dan triknya. Tapi kalau teman-teman yang terbiasa melakukan intermittent fasting, mungkin ini sudah terbiasa juga, cuman bedanya ini dry fasting gitu ya. Betul. Karena tidak Biasanya memasukkan kalau cairan. mereka itu namanya water fasting atau liquid fasting, jadi dia tetap masih bisa minum, tetap bisa minum teh, minum kopi, cuma memang nggak memasukkan gula. Karena problemnya, ingat sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita udah memasukkan gula ke badan kita, berarti terjadi yang namanya batal puasa. Yaitu adalah badan udah mulai pakai pemasukan sebagai sumber tenaganya, sudah tidak memakai tabungannya lagi. Tabungan akan terus dipakai kalau tidak terjadi kehadiran pemasukan. Iya. Oke, baik. Nah, itu tadi sudah lumayan banyak yang dijelaskan sama Mas Ade, tapi seperti yang tadi kita sudah sampaikan juga bahwa kita membuka sesi tanya jawab begitu ya. Boleh nanti rekan-rekan yang hadir secara online maupun yang hadir di lokasi mengajukan pertanyaan begitu kepada Mas Ade langsung, nanti akan dijawab ya. Oke. Gimana? Ini kalau yang kita kasih, ini sudah 5 pertanyaan, kita kasih ini dulu ya, kesempatan yang ada di sini dulu ya, yang mau bertanya silakan. Ya, oke. Boleh dibantu mikrofonnya, ini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Oke, baik. Yang lain yang hadir secara online juga kita berikan kesempatan untuk bertanya. Silahkan nanti di fitur raise hand yang ada di kolom komentar ya. Silahkan diajukan pertanyaannya apa. Nanti kita akan pilih pertanyaannya untuk dijawab langsung oleh Mas Ade. Begitu. Ini dia, Ibu boleh berdiri Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali pada siang hari ini ketemu langsung dengan Mas Ade, luar biasa glowing banget. Banget ya, udah foto-foto ya. Tadi Bu ya. Foto-foto, ya makasih banyak. Sedikit saya mau menanyakan, tadi sudah cukup panjang lebar dijelaskan. Tapi saya menariknya gini Mas, tadi Mas Ade sampaikan kalau untuk karbo itu belakangan aja seperti itu kan. Sebenarnya berapa persen sih harusnya kita memasukkan konsumsi karbo itu ke dalam tubuh kita? Apakah protein itu harus lebih berbanyak dan berapa prosentasenya kan? Untuk secara keseluruhan memang karbo itu memang masih tetap dipentingkan seperti itu. Tapi komposisinya seperti apa, itu satu. Yang kedua tadi saya tertarik dengan Mas Ade Rai sampaikan bahwa skip aja deh makan pagi gitu. Nah kalau kami ataupun ini kita kan udah luar biasa nih dengan Herbalife Mas. Jadi kalau pagi hari ataupun juga kita sahur dan kita berbuka itu pasti dengan shake dulu. Jadi benar banget tadi disampaikan bahwa pertama cairan gitu ya ataupun protein karena shake Herbalife itu sudah sedemikian lengkapnya seperti itu. Jadi kita mau saya tanyakan apakah benar untuk adanya bahwa kita akan skip saja sih makan pagi jadi sehingga kita akan brunch sajakah ataukah langsung kepada makan siang. Mungkin itu saja 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Ibu namanya siapa Ibu? Saya dengan Wiwi. Ibu Wiwi, baik Ibu Wiwi sudah mengajukan 2 pertanyaan Mas Ade. Bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Ibu. Jadi sekalian nanti saya diingetin lagi ya tadi pertanyaannya. Jadi kalau berbicara tadi kita membuat satu siasat. Nah salah satunya tadi saya bilang tadi buka dengan shakes gitu ya. Salah satunya cairan ya, cairan yang relate dengan mungkin bisa buah, bisa sayur maupun juga biasanya kadang-kadang protein powders gitu ya. Jadi itu satu hal siasat yang kita bisa pakai. Tapi memang kembali lagi kalau untuk tadi alasan kenapa kita skip breakfast itu hanya lebih kepada sebenarnya kita kayak membuat siasat aja Bu supaya jendela tidak makan kita menjadi lebih panjang sehingga kalau dalam stage of fasting kita memberikan kesempatan kepada tubuh untuk benar-benar kan karena nggak dikasih makan nih jadi dia akan pakai tabungannya. Nah kalau ditanya loh tapi Mas Ade kan tapi tetap bagus loh misalnya kita minum shake misalnya atau tetap bagus loh misalnya kita makan apa gitu yang lainnya, jawabannya iya memang tetap bagus cuma poinnya yang bagus itu tetap kita hanya makan di jendela makan kita. Jadi jendela tidak makan kita benar-benar fokus kepada yang namanya pendekatannya time restriction. Jadi pendekatan diet itu terbagi 3 Bu. Kalau kita lihat dari 4 elemen diet, satu adalah sumber dan penyajian. Itu kita sebut dengan namanya dietary restriction. Jadi artinya kita memilih mana nih sumber yang baik, mana sumber yang tidak baik. Itu satu. Kedua,
kita berbicara yang namanya time restriction, yaitu adalah tadi jendela kapan kita makan, jendela kapan kita tidak makan, dan berapa sering kita makannya. Dan yang ketiga yang disebut namanya calorie restriction kalau kita ngomongin soal kalori defisit dan kalori surplus. Karena dengan kita memilih sumber makanan biasanya nanti kita akan menentukan jumlahnya itu sendiri. Jadi sekali lagi kita fokus aja Bu kemananya dulu. Pertama kita fokus ke time restriction, berarti kita cuma fokus kalau kita tidak makan berarti itu nggak makan gitu. Tapi nanti boleh gak shake-nya dimakannya atau misalnya makanan yang bagusnya tadi kita makannya di belakang, boleh nggak apa-apa. Lebih kayak itu. Kalau alasan sahur tidak makan karbo hanya kita siasat supaya tidak batal puasanya sehingga hitungan puasanya masih tetap seolah-olah kena terakhir makan karbo itu masih di jam 10 malam kemarin gitu. Jadi kita dapat keuntungan di sana. Nah kalau Ibu bilang tadi katanya karbo itu kan penting. Sebenarnya jawabannya tidak gitu. Yang penting protein dan lemak. Makanya kenapa di makronutrisi ada namanya essential fatty acid, essential fats, dan ada namanya essential amino acid, essential protein. Tapi kalau nggak ada namanya essential karbo nggak ada gitu. Jadi karbo sendiri kenapa nggak essential? Karena badan tidak membutuhkan karbo. Dia bisa pakai sumber tenaga lain. Dan kalau protein dimakan akan jadi apa? Akan jadi gula juga kalau kelebihan. Lemak juga adalah cadangan energi yang nanti akan dipakai buat kasih kita tenaga. Bahkan kepala kita, otak kita untuk bisa berpikir ternyata 75% justru dia rely on ketone ketimbang daripada rely on glucose. Tapi kalau orang tanya sumber karbo paling bagus dimakan sehari berapa banyak? Problemnya standard American diet atau standard Indonesian diet kita makan karbonya bisa lebih dari 300 gram per hari. Nah tapi kalau orang average yang normal misalnya karbonya kalau seandainya kita ngomong kontrol berapa sih kira-kira? Kurang lebih sekitar 150-an kalau bisa ke bawah. Kalau sudah dibilang low karbo itu adalah 100 gram ke bawah. Kalau sampai di bawah dari 100 gram sampai 30 gram atau 50 gram ke bawah itu disebut namanya pendekatan ketogenic diet. Gitu ya, itu adalah pendekatan ketika kita masuk dalam state of ketosis gitu ya, itu adalah ketika terjadinya ibaratnya tidak terjadi pemasukan si karbo, badan memakai ketone body sebagai alternatif tenaganya gitu Ibu. Ya makasih. Baik Ibu Wiwi sudah terjawab 2 pertanyaannya? Ya sama-sama. Baik ya, itu dia. Nah semoga tadi pertanyaannya, jawaban dari Mas Ade juga memberikan pencerahan gitu ya buat teman-teman yang lain. Tapi kita tentunya bisa masih membuka pertanyaan untuk yang online. Sudah ada nih yang bergabung bersama kita, ada Ibu Leli. Boleh kita lihat Ibu Leli? Nah ini dia Mas Ade. Halo Ibu Leli. Halo Kak Mai, Mas Ade. Ya, Aduh, semangat banget kayaknya puasa lancar. Iya, harus semangat karena mau ketemu sama Mas Ade Rai. Aduh, karena pipi Mas saya Ade. sangat mengidolakan Mas Ade Rai. Ini mau tak hadiahkan. Harusnya datang ke sini Bu Leli. jauh ya Bu ya. Baik, langsung boleh ke pertanyaan Kak Mai. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Leli. Saya berasal dari, saya tinggal di Cepu, dari Bojonegoro, Jawa Timur. Iya. Alhamdulillah, saya bertemu dengan Mas Adere. Mau saya tanyakan langsung ini tentang ini, Mas, terkait dengan diri saya sendiri ya. Bagaimana tips dan exercise yang tepat untuk mempertahankan massa otot bagi program yang naik berat badan? Secara saya program mengkonsumsi produk Herbalife, saya bisa naik 9 kilo. Kemudian saya tambahkan latihan beban sejak ikut training Ray Institute, alhamdulillah massa otot saya naik lagi 5 kilo. Nah, akan tetapi totalnya saya kira-kira naiknya hampir 13, sekian kilo gitu ya. Alhamdulillah dengan menambahkan latihan beban. Nah, yang mau saya tanyakan ini Mas Adere, bagaimana tipsnya untuk yang naik berat badan atau menaikkan massa otot di masa Ramadan ini itu tidak terganggu? Gitu. Itu Mas Adere, terima kasih banyak untuk pencerahannya. Terima kasih Kak Mai, terima kasih Herbalife. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bu Leli semangat sekali berpuasa ya, Bu Leli ya. bagus sekali ya Bu ya. Pertama-tama selamat ya dengan berbagai kemajuan yang diraih, yang didapat juga. Ya itulah mungkin gunanya juga ya. Suplementasi memberikan juga kemudahan juga, kenyamanan bagi kita dan juga ternyata apalagi kalau kualitasnya bagus ya seperti di Herbalife ini, makanya akhirnya
otomatis kita mendapatkan kebermanfaatannya. Nah di puasa sebenarnya fokus aja udah memang di 12 sampai ini. Kebalikannya bagi teman-teman tadi ya, mungkin yang ingin menurunkan berat badan bersiasat untuk tidak mengkonsumsikan karbo di sahur. Kalau Bu Leli fokusnya benar-benar hanya di antara di 12 sampai 14 jam tadi. Jadi kalau Bu Leli bilang boleh gak saya sahur minum suplementasinya pakai, berarti boleh, nggak apa-apa. Itu berarti bagus. Kedua, boleh gak pada saat sahur saya sedikit masukin karbo dikit, misalnya mungkin nasi merah, mungkin kentang, mungkin ubi, mungkin apa. Boleh juga, gak ada masalah juga. Nah pas buka pun juga sama juga. Yang satu hal yang mungkin kita jaga Mbak Leli, yaitu adalah pada saat di jendela buka itu kalau boleh memungkinkan Mbak Leli tetap mengkonsumsikan yang namanya protein, kalau bisa minimal paling tidak antara 20-30 gram protein per mealsnya. Nah jangan pernah takut pada saat puasa ototnya hilang. Kenapa? Karena badan kita terlalu cerdas untuk bilang bahwa oh iya saya pakai aja sih protein sebagai sumber tenaga. Justru pada saat selama 12 atau 13 jam, apalagi hanya cuma 12-13 jam ya, kita bahkan bisa bilang bahkan sampai 18 jam sebenarnya berdasarkan teoretis. Tapi 12-13 jam di bulan Ramadan otot nggak pernah habis. Kenapa? Karena badan kita merilis hormon yang namanya human growth hormone secara alami, hormon pertumbuhan, yaitu is a muscle sparing hormone. Dia yang menahan otot kita untuk kita jaga sehingga badan silahkan pakai lemak sebagai sumber tenaga, gitu kurang lebih itu. Jadi bagus sekali ya. Luar biasa, semoga ya, Ibu Leli nggak usah sudah takut ya. Sudah mendapatkan jawabannya ya. Makasih. Baik, sama-sama Makasih, Ibu Mbak Leli. Kita masih punya pertanyaan via online lagi nih dari Pak Dodi. Kita sapa Pak Dodi. Ada di mana Pak Dodi? Halo, selamat sore Pak Dodi. Selamat sore Mbak Mia. Mbak Mia, Halo. Mbak Mai. Oh Mbak Mai, sorry Mbak Mai. Ibu Mia ada di situ, Ibu Mia dipanggil. Iya, ingat terus sama Mbak Mia. Waduh, teringat terus sama Mbak Mia nih katanya nih. Oke Pak Dodi, silakan pertanyaannya untuk Mas Ade, silakan. Oke, baik. Ya. Terima kasih, selamat sore Mas Ade, luar biasa sore, bisa Mas ketemu Dodi. langsung ya sama Mas Ade. Iya, makasih Mas. Ya, ini beberapa satu pertanyaan, cuman ada dua yang harus dijawab ya Mas Ade. Iya, baik. Baik, ini terkait dengan saya sendiri. Saya tinggi badan 168 dengan berat badan sekarang 66,2 per hari ini. Iya, iya. Nah, sebelum puasa itu berat badan saya 67,8, 68 gitu Mas. Iya. Jadi ada penurunan sekitar Turun 1,6 2 kilo. kilogram. Ya. Nah, ini saya mulai agak khawatir Mas Ade ya, ada penurunan berat badan karena sebenarnya kan mau stabil ya berat badan. Kemudian yang pertama, toleransinya berapa persen ya otot kita itu saat puasa turun. Yang pertama. Kemudian kan ini saya mulai belajar latihan nge-gym lagi. Nge-gym lagi untuk retensi supaya ototnya nggak turun. Betul. Nah, idealnya saat saya waktu buka puasa itu cukup dibatalin puasanya, kemudian nge-gym, atau saya batalin puasa dengan makan karbo baru nge-gym, atau bagaimana Mas Ade? Terima kasih. Iya. Ya. Betul Baik, sekali. terima Bagus kasih, sekali Pak Dodi. pertanyaannya. Ya baik Mas Dodi, Pertanyaannya. saya langsung ya Mas ya. Jadi sekali lagi seperti saya katakan tadi, terjadinya penurunan Mas Dodi di waktu puasa sebenarnya nggak ada masalah. Itu kalau kita lihat dalam komposisi tubuh, berat badannya bisa turun. Pasti yang tadi turun, cairan pasti turun. Berat badan turun, lemak turun, tapi kalau ototnya jangan-jangan nggak turun sebenarnya. Cuma berat badannya aja yang turun, itu satu. Kedua tadi, setelah buka, misalnya Mas buka tadi bilang katanya, abis buka saya makan sedikit, abis itu saya lanjutin dengan latihan beban. Bagus sekali, itu bagus sekali. Bisa itu udah dilakukan. tepat begitu ya? Udah tepat banget, iya. Bahkan latihan beban sebelum buka pun juga. Jadi Mas Dodi ingat sekali lagi, bukannya kita nggak mau nurunin berat badan, tapi yang kita mau lakukan tuh sebenarnya adalah apa? Memperbaiki komposisi tubuh kita. Jadi kalau berat badan kita bisa turun, tapi yang turun adalah lemak dan berat badannya, tapi ototnya tetap bisa bertahan, Mas Dodi mungkin kelihatannya nggak lebih gede dari sebelumnya, tapi badannya lebih lean dari sebelumnya. Jadi kenapa tidak? Gitu. Jadi saya setuju tetap jalanin latihan beban, jangan nggak latihan beban kalau puasa, karena kalau udah puasanya udah jendela tidak makannya semakin besar, habis itu Mas Dodinya malah nggak olahraga. Jadi otot itu sebenarnya has nothing to do, hilangnya bukan karena
nggak dikasih makan, tapi kontribusi terbesar daripada kehilangan otot adalah karena tidak digunakan. Karena If tidak we don't latihannya use itu it, ya. we lose it. Iya. Itu persis seperti kayak otak kita juga. Prinsipnya sama. Kalau nggak digunakan, maka kita akan kehilangan. Nah, jadi atrofi terjadi pada saat nggak dipakai. Hypertrofi terjadi pada saat dipakai. Jadi tepat sekali. Silakan Mas Dodi tadi kalau boleh. Berarti tadi abis buka latihan beban, bagus banget. Ya. Tapi tadi habis buka, apakah bukannya langsung dengan Bukanya tadi bisa shake, bisa nggak apa-apa, ya. Jadi itu ada proteinnya, ada karbohidratnya. Atau Mas Dodinya bilang saya mau masukin apa, misalnya mau masukin pisang atau masukin buah, is nature's carbo, misalnya. It's Abis okay, itu, ya. oke. Salah satu nature's carbo yang terbaik adalah kurma, ya saya rasa. Iya, betul. Jadi itu juga bagus. Iya, oke. Ya, kurang lebih itu, Demikian, Mas Dodi. Mas Dodi? Berarti untuk buka puasa makan beratnya setelah nge-gym ya Mas? Setelah nge-gym, betul. Iya. Ya, tepat. Ya, makasih Mas. Terima Terima kasih kasih banyak, Mas Mas Adi. Dodi. Terima kasih. Semangat Terima kasih puasanya. banyak. Iya, sama-sama. Semangat puasanya, semangat nge-gymnya juga gitu ya. Tapi ini menariknya nih Mas Ade ya, dari dua pertanyaan tadi tuh yang dikhawatirkan justru jangan sampai masa ototnya yang turun gitu Ya, kan. hebat itu sebenarnya saya juga melihat dari teman-teman di Herbalife ya, kalau saya lihat ya kecerdasan akan kesehatannya di atas rata-rata orang normal gitu ya. Kalau orang lain kan ketakutannya yang kemana Iya, gitu ya, kayak takut. tadi ya gitu ya. Tapi kalau mereka sekarang udah mulai ngerasa saya nggak mau kehilangan otot nih. Artinya mereka sudah tahu bahwa benar yang namanya kita berbicara badan sehat itu berarti bukan semata-mata kitanya kalau bisa kurus, kalau bisa langsing, kalau bisa turun berat badan. Tapi mereka bilang kalau bisa, kalaupun terjadi penurunan, tapi saya nggak mau yang turun adalah otot saya. Karena otot adalah memang kalau bisa dikatakan itu the most expensive organ di badan kita. Dia yang sebenarnya akan relate hubungannya dengan kalau istilahnya regulasi hormon juga gitu. Jadi makanya bagus sekali. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong soal berat badan yang naik atau yang turun gitu kan ya. Kan kalau berpuasa itu kita banyak jendela waktu untuk tidak makan itu kan lebih banyak gitu ya Mas ya. Betul. Ini harusnya berat badan bisa turun. Tapi pada kenyataannya ada juga nih orang-orang yang pada saat puasa justru berat badannya naik. Naiknya pasti karena kebanyakan makan pada saat jendela. Iya. Pada saat Ya, gimana? pasti itu. Apa Nggak penyebabnya Mas? Ya penyebabnya itu tadi, karena kesatu tidak terjadi sebuah pemahaman bahwa pada saat puasa sebenarnya kan kita sudah menggunakan tabungan kita. Iya. Nah tapi ada orang yang punya anggapan adalah bahwa Harus ngeganti gitu ya. harus ngeganti. Nah itu tadi kesalahpahamannya. Justru kan puasa harusnya memberikan kebermanfaatan. Iya. Tapi dia merasa rugi dengan puasa. Mentalitasnya dibalik sama dia. Oke. Jadi dia bilang tuh kan lihat saya aja udah gak makan nih 14 jam. Balas dendam Berarti nih saya sekarang. akan balas dendam. Makanya itu yang disebut yang namanya overkompensasi itu tadi. Oke. Nah jadi overkompensasi boleh gak ada masalah. Tapi balik lagi kayak saya bilang, jadi benefit daripada kebermanfaatan puasa yang sesungguhnya memberikan kebaikan kepada keimunan kita, akhirnya dia sia-siakan. Sayang sekali. Gitu. Sayang sekali ya kalau sampai masa ototnya juga turun, sayang ya Mas ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih kalau untuk supaya menjaga masa otot ataupun bentuk shape badan kita gitu tetap baik kalau apalagi yang sudah rutin menjalani gym gitu misalnya ya, latihan angkat beban. Apa olahraga yang baik sebaiknya dilakukan pada saat puasa ini? Betul, yang paling bagus menurut saya memang adalah latihan beban gitu ya. Karena latihan beban atau resistance training bisa dengan menggunakan alat bantu, bisa dengan tubuh sendiri, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman tahu ya, jadi proses penuaan terjadi termasuk juga kayak pada saat Ramadan itu, yang jadi tantangannya adalah ketika yang paling cepat dia hilang kalau kita berbicara otot itu muscle fibernya itu namanya seratnya tipe 2A. Nah itu tipe 2A itu sebenarnya bisa kita latih dengan cara melakukan aktivitas bukannya jalan kaki, lari atau apa, tapi dia harus kena yang namanya aktivitas latihan pengencangan otot rangka, latihan beban. Latihan beban pasti kena 2A, cardio exercise kenanya 1A. Nah kebanyakan kita terjadi yang namanya sarkopenia atau atrofi atau akhirnya penuaan yang cepat dini gitu, itu karena memang terjadinya kehilangan di 2A tersebut. Makanya kenapa rekomendasi saya pasti akan saya ajak teman-teman untuk apa? Untuk
resistance training gitu. Kalau cardio exercise nggak ada masalah, kenapa? Karena balik lagi ketika kita puasa dan kita nggak makan, kita sudah sebenarnya masuk ke dalam zona pembakaran lemak gitu. Yang which is sebenarnya itu adalah janji daripada si cardio exercise kan. Kamu nanti berat badannya akan turun. Nanti kamu kadar lemaknya akan turun. Nah dengan berpuasa aja kita dapatkan itu gitu. Oke, baik. Nah, ya. kita masih ada pertanyaan online lagi nih Mas Satu Ade lagi, ya. boleh. Kita sapa silakan. ya, ada Ade Yulia. Halo, Mbak Ade. Halo, bisa dengar suara saya? Dengar. Oke, Mbak Ade lagi di mana Mbak? Nama saya Ade dari Jambi. Jambi, Oh oke. iya, Silahkan Jambi. langsung dengan Mas Ade. Silakan Mbak. Sebenarnya pertanyaan saya itu barusan udah dijawab sama Mas Ade Rai. Iya, nggak maksudnya apa-apa. sekarang saat ini saya masih program turun berat badan dan saat puasa itu saya paginya itu setelah subuh itu jalan kaki, maksudnya jalan cepat gitu kan. Boleh. Atau kadang-kadang saya ikut Zumba. Nah, terus ada teman saya yang dia sekarang latihan beban. Jadi udah terjawab sebenarnya, mendingan latihan beban daripada jalan kaki ya, berarti Mas Ade. Karena sekarang apa sih namanya? Itu yang saya lakukan. Kayaknya emang harus mengganti olahraga ke latihan beban walaupun di rumah aja gitu kan. Iya. Ya, atau saya tambahkan satu lagi. Tadi yang Mbak lakukan tadi pada saat kita habis sahur, kan dapat tenaga Mbak ya. Nah, ketika tenaganya ada lalu Mbak bilang, oh saya mau cardio exercise. Kadang-kadang banyak dari sebagian teman-teman yang di bulan Ramadan juga pagi tetap mau olahraga. Saya justru malah rekomen nggak apa-apa, boleh aja nggak masalah karena tenaganya juga masih ada. Tapi kan biasanya mesti hati-hatinya jangan sampai terlalu keringetan sehingga problemnya nanti kan dehidrasi ya nggak tahan. Nah di sore harinya Mbak bisa lakukan latihan beban. Oh sebaiknya di sore hari ya, ya untuk di beban sore hari ya? latihan beban. Saya nggak lebih rekomen kardio di sore hari. Kenapa? Karena biasanya ini dry fasting problemnya. Jadi kardio makanya cepet capek dia. Nah tapi kalau latihan beban itu tuh nggak capek sama sekali sebenarnya. Pasti kita bisa latihan beban karena biasanya latihan beban nggak terlalu berkeringat gitu. Tapi kalau kardio kita pasti lebih keringat. Jadi Mbak bisa kardio di pagi, latihan beban di sore hari. Kenapa enggak gitu? Kalau masih sanggup Mbak Ade ya hajar pagi lagi. Sore. Terima kasih Mas Ade. Makasih. Terima kasih. Makasih. Sukses dengan program penurunan berat badannya. Ya, semoga sukses lah pokoknya. Oke. Selain pertanyaan via online dan juga tadi pertanyaan langsung dari teman-teman yang ada di sini, kita juga ada pertanyaan dari sosial media, Mas Ade. Ya, ini ada pertanyaan dari Instagram. Ini ada beberapa pertanyaan yang ini adalah pertanyaan yang cukup banyak gitu ditanyakan gitu. Ada beberapa orang gitu yang menanyakan pertanyaan yang sama. Nah, ini bagaimana cara meningkatkan massa otot saat berpuasa? Iya, itu tadi seperti saya katakan tadi, jangan pernah takut untuk istilahnya kehilangan otot. Kalau kita misalnya terlalu naif untuk bilang saya puasa tapi otot saya harus naik ya, mungkin ya nggak gitu-gitu juga gitu. Sebenarnya ada satu penelitian ya teman-teman, ini penelitiannya bukan di bulan puasa, tapi di luar negeri, di Amerika ada satu studi. Jadi melakukan aktivitas selama 45 hari itu mereka melakukan yang namanya ADF. ADF itu namanya ada alternate day fasting. Alternate day fasting itu adalah is a 24-hour fasting atau one day fasting. Jadi alternate day itu artinya mungkin namanya kalau di kita sebut namanya puasa Daud. Jadi hari ini nggak puasa, besok puasa. Besoknya lagi nggak puasa lagi, besoknya puasa lagi. Nah cuma kali ini ketika dia berpuasanya 24 jam. Nah jadi dia berpuasa 24 jam, habis itu dia buka kan, seharian dia boleh makan. Habis itu dia puasa lagi 24 jam, habis itu dia makan lagi. Terus dia lakukan selama 45 hari. Nah apa yang terjadi dengan dia melakukan strategi itu teman-teman sekalian? Yang dia lakukan pada saat itu yaitu adalah, yang dia dapatkan hasilnya, yaitu adalah berat badan dia terjadi signifikansi penurunan. Satu. Kedua, terjadi kadar lemak yang turun. Ketiga, uniknya ototnya nggak turun, bahkan ototnya sedikit naik. Nah jadi itu menggambarkan, melalui studi itu menggambarkan betapa badan kita itu memiliki satu kecerdasan. Yaitu adalah apa? Syaratnya dia tetap latihan beban. Kedua,
syaratnya juga adalah, bukan syarat sih, tapi yang terjadi pada saat proses tersebut kalau teman-teman tahu, yaitu adalah badan ketika tidak dikasih makan, dia tidak akan mau pakai, padahal 24 jam loh itu. Bayangin kalau seandainya cuma Ramadan yang cuma 14 jam. Jadi 24 jam aja kita nggak makan, badannya bilang enggak, saya nggak mau pakai otot sebagai sumber tenaga. Saya akan produksi human growth hormone kita itu dinaikkan sama dia untuk mempertahankan si otot. Karena otot itu adalah sesuatu yang mahal kalau di badan kita tuh, kalau menurut badan kita. Jadi dia nggak mau. Jadi yang dia bilang, kenapa saya harus pakai otot saya yang dia harus hilangkan? Mendingan saya pakai lemak, karena lemak saya nggak terlalu butuhin terlalu tinggi, terlalu banyak. Jadi teman-teman sekalian, kebaikan daripada kita berpuasa itu sebenarnya kita memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk melakukan kecerdasannya sendiri. Nah, salah satu kecerdasan daripada kita berpuasa itu ada satu terminologi yang disebut dengan namanya autofagi. Autofagi itu artinya auto sendiri, fagi itu makan. Jadi dia makan dirinya sendiri. Sebenarnya dalam tanda kutip itu kanibalisme. Dia memakan dirinya sendiri. Tapi yang dimakan apa oleh tubuhnya? Dia makan adalah sel-sel yang tidak dibutuhkannya. Makanya kenapa konsep autofagi memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada hadiah Nobel, kepada Dr. Yoshinori Oshumi dan juga Dr. Christian de Duve di tahun 1968 dan Yoshinori di tahun 2016, bahwa ternyata tubuh manusia itu memiliki satu kecerdasan yang luar biasa. Ketika nggak dikasih makan, justru sel-sel yang buruk termasuk tumor, termasuk kanker, malah dimasukkan ke dalam sel, ini dalam tatanan sel kita berbicara, dimasukkan ke dalam area atau site daur ulang di badan kita, yang nanti melalui proses itu justru itu akhirnya dirubah menjadi sel yang baru yang bisa dijadikan sebagai material untuk perbaikan. Nah, jadi betapa sebenarnya puasa itu memberikan sebuah kebermanfaatan yang luar biasa. Nah, jadi nggak usah takut sama tadi. Jadi pada saat puasa, otot justru malah otomatis akan bertahan. Tapi kalau otot mau optimal, ya tentu jawabannya makanannya otot adalah protein yang tinggi. Kedua, yaitu adalah latihan beban. Iya. Ya, Oke, baik. Terima kasih Mas Ade. Kita masih ada satu pertanyaan online terakhir ya. Kita coba jawab ya. Kita sapa Ibu Setyaningsih. Halo Ibu. Halo, sore. Selamat sore. Halo, dari sore. mana Ibu? Saya Setyaningsih dari Salatiga, Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Silakan. Jadi bagaimana tips untuk puasa pada saat posisinya adalah badannya kurus tapi perutnya buncit banget. Nah, kita targetnya adalah meningkatkan massa otot tapi perutnya juga bisa rata gitu. Terima kasih. Sangat simpel pertanyaannya ya Bu Setyaningsih. Thank you. Ya, jadi Gimana, itu memang Mas? sebenarnya lebih kepada memang komposisi tubuhnya yang memang jadi akhirnya memang sebenarnya jadi nggak ideal gitu, karena lemaknya tinggi, ototnya malah rendah. Padahal kan keinginannya idealnya komposisi tubuh kita kan harusnya ototnya yang banyak, lemaknya yang rendah. Iya. Tapi yang terjadi ini lemaknya yang tinggi, ototnya rendah. Itu yang disebut dengan orang sering bilang namanya skinny fat. Skinny fat. Jadi dia kurus, tapi ternyata kadar lemaknya tinggi. Nah, jadi kalau bagi orang yang seperti itu, berarti dia tetap gak harus menjalankan fat burning atau fat burning strategi atau fat burner strategi. Jawabannya iya. Jadi puasa bagus gak buat dia? Bagus. Di sisi lain, dia boleh gak rajin latihan beban mulai? Iya. Tapi itu emang sebuah proses aja. Prosesnya gak bisa langsung juga, ibaratnya oke ya pokoknya saya mau lemaknya turun, habis itu ototnya naik ya gitu. Itu memang idealnya, semua kita juga gitu. Kayak kita kerja juga, kita juga bilang kalau bisa saya kerjanya nyantai tapi uangnya banyak gitu kan, maunya gitu ya. Semua juga seperti itu. Tapi dalam hal ini ibu juga mesti sabar, pelan-pelan. Memang kalau kitanya gemuk berarti lemak kita tinggi. Berarti prioritas gak saya fokus kepada strategi fat burning. Strategi fat burning Bapak Ibu sekalian, 1 adalah puasa, 2 adalah kontrol karbohidrat, 3 adalah prioritas protein, 4 adalah pilih sumber lemak yang alami, 5 adalah lakukan latihan olahraga pada saat kondisi perut kosong, terutama latihan beban. Terakhir ditutup sama kardio boleh, nggak masalah. Jadi itu tetap dilakukan. Jadi dalam 5 strategi tersebut kalau dilakukan oleh ibu, tidak hanya nanti kadar lemaknya turun, ibu pelan-pelan bisa mempertahankan dan bahkan meningkatkan massa otot. Ya, gitu. Begitu Ibu. Terima kasih.
Ya, Thank you, makasih. terima kasih. Thank you. Wah, luar biasa ilmu yang kita dapatkan sore hari ini benar-benar luar biasa ya Mas Ade ya, karena tidak semua orang bisa memahami atau mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana mungkin orang ngelihatnya hanya badannya dari yang gemuk ke kurus udah cukup, padahal kan sebenarnya di dalam tubuh kita sangat kompleks Iya, dan tubuh kita sangat betul. cerdas begitu ya untuk menyesuaikan apapun yang kita lakukan kepada tubuh kita, terutama pada saat puasa begitu ya Mas Betul, ya. Betul. Mungkin Mas Ade ada yang ingin disampaikan untuk terakhir, karena ini mungkin untuk mempersingkat waktu kita hampir berada di akhir acara, ada kesimpulan akhir kah yang ingin Ya, disampaikan? saya terima kasih sama teman-teman sekalian untuk bisa bergabung di sini dan saya diberikan kesempatan untuk berbagi. Jadi tepat sekali teman-teman, yuk terus aja belajar ya. Kita gali berbagai strategi, karena strategi-strategi ini atau siasat ini sebenarnya akan membantu kita untuk membuat perjalanan kita menjadi lebih mudah. Jadi ada istilah yang mengatakan sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Kenapa 95% orang yang diet gagal? Karena dilakukan dengan susah hati. Seolah-olah dalam tanda kutip di kepala dia asosiasinya, kalau saya diet, kalau saya puasa, kalau saya latihan itu tuh kayak seolah berkorban. Tapi dengan kita punya pemahaman yang mungkin juga didapatkan ya, terutama teman-teman di Herbalife yang juga ikutan pendidikan lah ya, ikutan ini. Jadi banyak sekali ilmunya yang didapat. Teman-teman akhirnya pelan-pelan bilang, iya ya benar ya, ternyata yang namanya amunisi sebuah pemahaman adalah edukasi. Dan edukasi yang diberikan oleh acara hari ini gitu ya. Dan ketika edukasi itu terselenggara sehingga pemahamannya kuat, maka dia akan menjadi menjadi fondasi daripada kepatuhan, disiplin akhirnya menjadi konsekuensinya gitu. Nah. Selamat belajar teman-teman. Selamat belajar, Thank semoga apa yang sudah disampaikan hari ini oleh Mas Ade, pertanyaan dari teman-teman semua juga bisa memberikan kita sebuah pemahaman baru gitu ya Mas ya, untuk kita jalankan di bulan puasa ini. Selama ibadah puasa kita lancar, tentunya imunitas kita juga bertambah dan pastinya nilai ibadahnya juga ada ya. Amin. Ya. Baik, terima kasih Mas Ade atas kehadirannya Thank you, hari Mbak ini. Mai. Terima Ilmunya kasih sangat teman-teman bermanfaat. di studio, teman-teman juga semua yang online semua ya. Ya, terima kasih yang sudah hadir secara online maupun yang sudah hadir ke sini. Tak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Saya Anita Mai pamit undur diri. Mohon maaf ya bila ada kata-kata yang kurang tepat atau yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Semoga kita ketemu di event berikutnya Mas Ade. Ya, Sampai dengan senang ketemu hati, lagi. Mbak. Thank you. Wassalamualaikum Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.